Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini meskipun kita masih di rumah, beribadah di rumah, kita akan tetap merenungkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 dengan tema bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam situasi pandemi virus corona yang kita alami bersama-sama, pemerintah mengambil satu sikap untuk mengurangi penularan wabah. Semakin banyak orang yang terkena, maka mulai tanggal 24 April 2020 dikeluarkanlah satu keputusan dilarang mudik. Mereka yang tinggal di luar kota tidak bisa masuk ke dalam kota. Mereka yang ada di dalam kota, mereka harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Ekonomi menjadi terganggu, semakin sulit terutama mereka pekerja harian lepas. Aktivitas kita menjadi terbatas, kita tidak bisa bebas. Ibadah pun hanya bisa kita lakukan di rumah. Ibarat seperti tahanan di dalam kota. Bagaimana firman Tuhan di pagi hari ini berkata dan mengajak kita agar kita bisa bersukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang demikian juga dialami oleh Rasul Paulus di dalam hidupnya. Meski dalam situasi dan suasana yang berbeda di zaman yang sekarang, Rasul Paulus ketika menuliskan surat Filipi, dia berada di dalam tahanan dan ia mendengar berita bahwa terjadi hubungan yang tidak harmonis, terjadi perselisihan yang serius antara Euodia dan juga Sintike. Adanya kekhawatiran hidup yang terjadi di jemaat Filipi, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan bergereja bersama-sama. Mereka pun mengalami tekanan yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka. Hati dan pikiran menjadi salah satu sumber masalah di dalam kehidupan jemaat yang ada. Mereka sebagai pengikut Kristus, lalu Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka agar mereka hidup sehati sepikir di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, dan tidak khawatir di dalam hidupnya dalam pengiringan kepada Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan tidak ditentukan oleh situasi dan suasana yang ada di sekitar kita. Bukan dari luar, tetapi dari dalam hati kita. Sukacita yang berasal dari luar sifatnya hanya sementara dan semu. Contoh, menjelang Lebaran bagi mereka yang bekerja ataupun para pensiunan, mereka mendapatkan gaji ke-13. Mereka bersukacita karena ada tambahan masukan. Mereka belanjakan uang yang ada, tetapi setelah uang
sudah kembali seperti biasa lagi. Sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kegembiraan yang meluap-luap, berasal dari batinia, yang memancar keluar secara nyata dan tulus. Hal ini terjadi karena memiliki hubungan yang intim secara pribadi bersama dengan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Jadi sukacita yang sejati dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita adalah suatu keyakinan yang teguh di dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Tuhan sediakan dan berikan sukacita di dalam kehidupan kita karena Tuhan tahu bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam penderitaan, kesulitan, kesakitan, dan masih ada sederet banyak penderitaan yang dialami oleh manusia. Tetapi lewat kebangkitan Kristus, kita punya kemenangan di dalam Tuhan. Maut sudah dikalahkan dan kita mendapatkan penebusan dosa dan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Inilah sebetulnya yang membuat dasar kita menjadi bersukacita. Jadi sukacita yang sejati hanya didapat atau kita peroleh ketika kita hidup di dalam Kristus. Dan di luar Kristus kita tidak akan memiliki sukacita hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara kita memelihara di tengah situasi dan suasana yang tidak mendukung untuk kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Maka lewat kitab Filipi yang kita renungkan bersama-sama, ada 3 hal yang akan menolong kita untuk bisa memelihara sukacita yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Yang pertama, di ayat yang kelima, milikilah kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini bukan maksudnya untuk menyombongkan diri karena melakukan sebuah kebajikan, tetapi lewat perbuatan baik yang kita lakukan kepada saudara-saudari kita, kita sedang menyaksikan akan kebaikan Kristus yang sudah kita terima. Dan sebagai bukti tanda sukacita kita yang kita beritahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, janganlah kita khawatir, tetapi nyatakanlah dalam doa kita kepada Tuhan. Kekhawatiran itu berlawanan dengan doa. Apa maksudnya? Orang yang berdoa tetapi hatinya penuh rasa khawatir,
Itu berarti bahwa ketika ia berdoa, ia tidak yakin bahwa apa yang didoakannya itu akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika rasa khawatir muncul di dalam hati kita, sebelum kita berdoa, bangkitkan terlebih dahulu satu pengharapan. Dengan kata lain, mari kita beriman bersama-sama bahwa Tuhan dapat memberi jawab atas setiap doa dan permohonan yang kita panjatkan. Dengan demikian, rasa khawatir itu akan pergi dari hidup kita. Apa yang muncul di dalam hati kita ketika rasa khawatir itu muncul? Maka mari kita ucapkan, kita katakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, dengan iman yang sungguh bahwa Tuhan sanggup menjawab setiap seru doa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membiarkan rasa khawatir ada di dalam diri kita, maka ia akan menggerogoti pikiran kita, iman kita, sehingga membuat kita tidak bertumbuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sama seperti benih yang ditabur di tengah semak duri. Sebentar hidup, kemudian mati. Di Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Dan kalau kita membiarkan rasa khawatir tinggal di dalam diri kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa terhadap kekhawatiran kita di dalam Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan ingin katakan, mari kita buang jauh-jauh dari pikiran kita, dari hati kita, ketika rasa khawatir itu menghinggapi di dalam hidup setiap kita. Yang ketiga, di ayat yang ke-8 kita diajak bersama-sama, mari kita berpikir yang positif. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Firman Tuhan katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Karena ketika kita menggunakan pikiran kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka akan mendatangkan kebaikan bagi pikiran kita, bagi hati kita, terlebih bagi jiwa kita. Ketika kita berpikiran positif, maka kita tidak akan dicemari oleh hal-hal yang membuat kita menjadi lemah, tetapi membuat kita semakin semangat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan
karena kita tahu Allah menyertai setiap kita. Melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini di kitab Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Di tengah situasi dan suasana yang sedang kita alami dan kita hidupi bersama-sama, kalau kita tetap ingin memiliki sukacita Kristus, tetap tinggal di dalam hati dan kehidupan setiap kita, miliki persekutuan yang intim bersama dengan Kristus, lakukan kebaikan di dalam kehidupan setiap kita kepada orang-orang yang kita jumpai, bukan dalam rangka kita sedang menyombongkan diri. Mari kita berdoa dan kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan Allah yang berkuasa. Buang segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Dan yang ketiga, mari kita belajar senantiasa berpikir yang positif, karena itu akan berguna bagi kehidupan iman dan pengiringan kita kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan memberkati kita dan kita akan memiliki sukacita yang meluap-luap, yang melimpah-limpah di dalam hati kita dan di dalam hidup kita akan memancar keluar kasih Tuhan. Kebahagiaan yang sejati tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan yang sejati bersumber dari dalam hati dan pikiran kita yang dipenuhi oleh kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.